Medica, kembali lagi dengan saya Dr. Cynthia di channel Viva Medica. Pada hari ini saya akan bahas topik yang sangat berkenan dengan kondisi kita pada saat ini, yaitu menjelang dijalankannya program vaksinasi massal pemerintah ke seluruh masyarakat Indonesia. Nah, apalagi kalau bukan vaksin COVID-19. Nah, tapi sahabat Viva Medica, menjelang vaksinasi massal ke seluruh masyarakat Indonesia ini, ada saja mitos-mitos yang tidak benar yang beredar di warganet atau di media internet. Ya, banyak sekali. Dari vaksin corona virus ini menyebabkan pingsan, lalu bisa mengandung sel-sel yang tidak membuat selnya jadi tidak halal. Lalu ada juga yang bahwa vaksin Sinovac ini bisa menyebabkan pingsan atau kematian. Tapi benar nggak mitos-mitos tersebut? Kita akan bahas setelah satu ini. Oke, jadi sahabat Viva Medica, sebelum saya bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel Viva Medica, tekan tombol lonceng, tekan tombol like kalau kalian suka videonya, dan nantikan video lain bermanfaat dari channel Viva Medica. Oke, mitos yang pertama yaitu vaksin Sinovac diklaim ternyata terdapat tulisan only for clinical trial di bagian kemasannya. Jadi, beredar unggahan di media sosial bahwa bagian luar dari kemasan vaksin Sinovac yang akan digunakan pada vaksinasi massal ternyata terdapat tulisan only for clinical trial atau hanya untuk uji klinis. Namun kenyataannya, uji klinis fase ketiga sudah selesai yang dilakukan di Bandung oleh PT Bio Farma. Jadi, vaksin Sinovac yang akan diedarkan secara luas ke seluruh masyarakat Indonesia mulai dari bulan April ini tidak akan mengandung tulisan only for clinical trial karena sudah lewat proses uji. Dan yang kedua yaitu vaksin Sinovac diklaim tidak halal karena mengandung komponen-komponen yang tidak suci. Namun menurut Fatwa MUI nomor 2 tahun 2021, ternyata MUI sudah menyatakan vaksin Sinovac yang akan digunakan di Indonesia itu halal dan suci. Jadi, tidak ada alasan lagi bagi kalian sahabat Viva Medica untuk menolak vaksinasi. Dan yang ketiga yaitu vaksin Sinovac diklaim terdapat sel vero atau sel yang berasal dari spesies kera hijau Afrika, sehingga yang membuat vaksin Sinovac ini menjadi tidak halal. Nah, hal ini tidak benar sahabat Viva Medica, karena menurut juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Pak Bambang Herianto dari PT Bio Farma, dikatakan bahwa sel vero tersebut hanya berfungsi sebagai media pengembangbiakan virus vaksin saja. Jadi, begitu vaksin sudah mengandung cukup banyak virus, maka virus corona yang akan digunakan vaksin akan dipisahkan dengan media kulturnya, sehingga media kultur yang berupa sel vero tidak akan ikut sampai dengan ke produk akhir dari vaksin. Dan yang keempat yaitu bahwa vaksin Sinovac ternyata diklaim terdapat bahan-bahan yang berbahaya, misalkan seperti pengawet boraks, formalin, bahkan merkuri. Namun kenyataannya vaksin Sinovac tidak mengandung ketiga bahan tersebut. Jadi secara garis besar, vaksin Sinovac itu hanya terdiri dari 3 bahan, yaitu bahan virusnya sendiri, aluminium hidroksida untuk memperkuat vaksin, dan fosfat untuk sebagai stabilizer atau penstabil dari bahan komponen vaksin. Dan masih ada 3 mitos lainnya, yaitu tentang vaksin Sinovac dapat membesar alat kelamin pria setelah disuntikan, dan tentang vaksin Sinovac dapat menyebabkan pingsan atau bahkan kematian setelah disuntikan, dan bahwa vaksin Sinovac itu mengandung microchip yang akan disuntikan ke dalam tubuh manusia. Nah, itu semua tidak benar sahabat Viva Medica, karena ternyata mitos yang tentang memperbesar alat vital itu hanya berasal dari generator meme saja. Jadi sengaja dibuat oleh orang untuk dibagikan ke media sosial. Dan untuk vaksin Sinovac menyebabkan pingsan setelah disuntikan itu juga tidak benar, karena efek samping dari vaksin Sinovac hanya berupa sakit di bagian tempat suntikan, pegal-pegal, demam, serta kelelahan. Apalagi kalau tentang microchip, wah itu nggak bener banget sahabat Viva Medica, karena microchip saja yang paling kecil sekalipun tidak akan muat atau tidak akan ukurannya pas di jarum suntikan.
Oke, demikian sahabat Viva Medica, berbagai mitos atau hoax yang sebaiknya kalian tidak percaya seputar vaksin Sinovac. Sambil kita menunggu vaksin Sinovac, di bulan April mendatang, lebih baik kalian tetap melaksanakan 3 protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan. Oke, demikian sahabat Viva Medica, saya Dr. Cynthia undur diri dulu. Salam Viva Medica, sahabat tepat untuk hidup sehat. Terima kasih.